Halo GP Mania, selamat datang kembali di channel Bramba. Di video kali ini, saya telah menyiapkan informasi seputar dunia balap MotoGP yang pastinya terupdate untuk Anda. Selamat menyaksikan. Ducati jelaskan nasib Jorge Martin dan Enea Bastianini di MotoGP 2023. Direktur Ducati Corse Paolo Chiabatti menjelaskan nasib Jorge Martin dan Enea Bastianini di MotoGP 2023. Chiabatti menyatakan salah satu akan bergabung ke Ducati Lenovo dan yang lain berlaga untuk Pramac Ducati. Sebelumnya, Jack Miller telah mengumumkan kepergian dari Ducati Lenovo pada akhir musim 2022. Dia bakal membela tim pabrikan Red Bull KTM hingga 2023. Partner Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo musim depan belum diketahui. Posisi itu pun diperebutkan oleh Martin dan Bastianini. Alhasil, kedua pembalap itu berusaha tampil api di MotoGP 2022 demi mencuri hati petinggi Ducati. Chiabatti mengatakan nasib Martin dan Bastianini akan diumumkan pada Agustus mendatang. Kami sudah mengatakan akan memutuskan pada Agustus. Salah satu akan menjadi rekan satu tim Pecco dan yang lain bakal berdampingan dengan Johan Zarco di Pramac, kata Chiabatti dikutip Speedweek Selasa 12 Juli 2022. Chiabatti juga memastikan bahwa Martin dan Bastianini sudah mendapatkan kontrak dari Ducati untuk musim depan. Dia juga mengatakan kedua pembalap itu akan mendapatkan paketan untuk pembalap tim pabrikan pada musim depan, meski salah satu dari mereka akan membela tim satelit. Untuk kasus kami, Enea dan Jorge sudah tahu jika tahun depan akan menjadi pembalap pabrikan Ducati. Mereka sudah mendapat kontrak untuk tahun depan dan akan mendapat paket teknis dan gaji selayaknya pembalap pabrikan, ujarnya. Jika sudah dibayar seperti pembalap pabrikan dan mendapat paket motornya, saya pikir bergabung dengan Ducati Lenovo atau Pramac tidak akan menjadi masalah. Masa depan mereka sudah terjamin, tutur Chiabatti. MotoGP korbankan pengembangan demi pertunjukan. Penurunan jumlah penonton dan pendapat bahwa balapan kurang menghibur tak membuat risau pelaku MotoGP. Mereka tak akan melakukan perubahan apapun hingga 2026. Pengembangan teknologi terjadi secara masif dalam MotoGP beberapa tahun terakhir. Ini membuat jarak antara pabrikan satu sama lain kian dekat. Efek rumitnya aerodinamika membuat aksi salib kian sulit dilihat. Para pembalap cenderung memanfaatkan slipstream. Danilo Petrucci yang berkiprah di MotoGP selama satu dasawarsa menyadari evolusi yang terjadi dari elektronik hingga atmosfer balapan. Menyalip sangat rumit di MotoGP karena motor sangat kencang di trek lurus dan sangat presisi dari sisi aerodinamika. Ini terutama sulit untuk menyalip karena aerodinamika tidak membantu ketika Anda memanfaatkan slipstream, ujarnya kepada Crash.net. Ini seperti sebuah kekurangan ketika mengerem. Anda harus keluar jalur saat menyalip karena jika Anda mengerem dari belakang tidak ada udara. Hal-hal kecil membuat kualifikasi sangat penting. Anda harus mulai dari posisi bagus dan kemudian Anda harus memiliki ban terbaik pada beberapa lap terakhir. Anda tidak bisa memberikan ketegangan ban dengan menyalip. Coba mengerem lambat atau menempatkan tekanan lebih pada bagian belakang. Setiap tahun itu menjadi lebih sulit. Tentang kemungkinan menghentikan pengembangan aerodinamika dalam perubahan regulasi ke depannya, CEO Dorna Sport Carmelo Ezpeleta menepis. Itu tidak jadi prioritasnya. Balapan memang seperti itu, dan jika menyalip kurang, saya tidak mempengaruhi itu. Kami tidak akan mengubah motor untuk meningkatkan jumlah penyalip, ucapnya dikutip dari AS. Ia tak menutup kemungkinan ada perubahan asal ada kesepakatan semua tim. Dari sini hingga 2026 tidak ada yang berubah kecuali ada kesepakatan di antara semua peserta, tutur Ezpeleta kepada Motociclismo.is. Ducati sebagai pemuja kemajuan teknologi tentu saja tidak mau ada perubahan. Mereka bersikeras kerumitan tidak mempengaruhi performa.
Teknologi atau perangkat baru pada motor masih sama dengan tahun lalu. Jadi saya tidak melihat problem nyata dari sisi kurangnya balapan spektakuler. Direktur olahraga Ducati, Paolo Chiappati mengungkapkan, jelas bahwa pada beberapa sirkuit kami sudah melihat kurangnya menyalip dibanding dulu. Namun menurut saya itu tak ada hubungannya dengan pengembangan karena tidak ada perbedaan besar dibanding motor sebelumnya. Pada 2021, kami menyaksikan balapan spektakuler seperti di Aragon dengan duel Francesco Bagnaia dan Marc Marquez, yang mana salah satu terbaik dalam beberapa tahun terakhir MotoGP yang kami miliki sekarang tidak sangat berbeda. Massimo Meregali, direktur tim Monster Energy Yamaha, setuju dengan pendapat Chiappati. Ia menyukai pertarungan Marquez dan Fabio Quartararo di Austin. Saya berbagi poin dengan Paolo Chiappati. Pada 2 tahun terakhir, kami memperkenalkan beberapa perangkat, tapi sayap dan elektronik memberi keselamatan ekstra pada pembalap, ucapnya. Sebagai Ducati, motor kami mirip dengan tahun lalu, dan saya tidak berbagi ide bahwa balapan akan kurang menyenangkan musim ini. Marc Marquez termasuk salah satu pembalap yang menyukai teknologi. Hanya saja, menurutnya lebih baik kalau ada koridor jelas. Mustahil mencapai kesepakatan karena kami selalu balapan, sehingga siapapun yang memiliki mesin lebih bagus ingin menjaga kecepatan tertinggi dengan baik. Siapapun yang memiliki aerodinamika yang bagus ingin berkeliling, atau siapapun yang memiliki sistem whole shot bagus ingin mengembangkan lebih jauh. Jadi tidak mungkin sepakat, ujarnya. Tapi itu bukan tugas kita. Kita bisa memberikan pendapat, kita semua punya, tapi tergantung kejuaraan, juga konstruktor, dan mereka ingin menampilkan pertunjukan dengan menyalip dan balapan. Pembalap Red Bull Honda menambahkan, saya setuju setidaknya aerodinamika minimal karena kami ingin lebih kencang. Karena harus memiliki di motor, kami butuh kontrol traksi dan aerodinamika. Tapi kami harus menemukan cara untuk menetapkan aturan yang jelas, tidak mudah. Mungkin batasan karena kami lebih kencang dan kencang. Tapi orang-orang yang menonton TV tidak sadar bahwa kami setengah detik lebih cepat. Mereka hanya menonton overtaking seperti Estoril dengan WSBK dengan 10 atau 15 salipan antara Jonathan Rea dan Toprak Razgatlioglu. Bukan sesuatu yang saya nikmati dari sofa, tapi kami harus mengerti tentang masa depan. Tidak mudah untuk menemukan kompromi antara konstruktor, para pembalap, dan kejuaraan. Pembalap RNF Racing Andrea Dovizioso mengeluh motornya yang makin sensitif dalam kondisi pengereman. MotoGP berubah luar biasa dalam beberapa tahun ini, dan mereka fokus pada teknik. Sebagai hasilnya, para insinyur lebih berguna hari ini daripada masa lalu. Kejuaraan menjadi lebih pada itu. Itu kenapa saya katakan seri balapan berubah, ucapnya. Motor dikendarai dengan cara berbeda. Ada lebih banyak aspek berbeda yang membantu rider berkendara, karena lebih banyak insinyur mengambil alih proyek dan bekerja dari aspek ini. Itu berfungsi apakah Anda menyukai atau tidak. Gabung KTM di MotoGP 2023, Jack Miller disanjung habis Dani Pedrosa. Jack Miller dipastikan bakal membela tim Red Bull KTM pada MotoGP 2023. Kehadiran Jack Miller pun disambut antusias oleh test rider KTM Factory Racing, Dani Pedrosa, yang sampai melempar sanjungan setinggi langit. Seperti diketahui, Jack Miller telah dipastikan bergabung dengan tim pabrikan KTM pada musim depan. Dia dikontrak selama 2 tahun untuk musim 2023 dan 2024 bersama Brad Binder. Itu artinya pembalap asal Australia tersebut bakal banyak bekerja sama dengan Dani Pedrosa yang merupakan test rider KTM. Mereka mungkin akan sering mengulik data bersama untuk mengembangkan performa RC16. Pedrosa pun menyambut baik kedatangan pembalap yang saat ini membela Ducati Lenovo itu. Menurutnya, Miller punya kemampuan beradaptasi yang sangat baik dengan motor yang berbeda maupun dengan kondisi trek yang unik. Saya tidak mengenalnya dengan baik. Apa yang saya lihat dari luar adalah bahwa dia adalah pembalap yang sangat serbaguna dan memiliki kualitas yang sangat baik ketika kondisi trek unik, kata Pedrosa dilansir dari Speed Cafe, Rabu 13 Juli 2022. Lalu, dia juga bisa beradaptasi dengan motor yang berbeda. Kita harus menunggu dan melihat bagaimana dia nanti dengan KTM, imbuhnya. Sebagai
Sebagai informasi, Miller, hengkang dari tim pabrikan Ducati setelah kontraknya habis pada akhir musim 2022 ini tidak diperpanjang, sebab Ducati ingin mencari pembalap anyar untuk berduet dengan Francesco Bagnaia. Padahal performa pembalap 27 tahun itu tak buruk-buruk amat. Pada musim ini, dia telah mengantongi 91 poin dan sudah naik podium 3 kali dari 11 balapan. Kini patut ditunggu bagaimana Miller bakal membantu KTM untuk bisa bersaing di papan atas MotoGP 2023. Andrea Dovizioso dipastikan mundur dari MotoGP 2023, sebut tak ada alasan untuk lanjut. Pembalap video Yamaha R&F MotoGP Team, Andrea Dovizioso, memastikan dirinya tak akan balapan di MotoGP 2023. Menurutnya, ia tak lagi punya alasan untuk melanjutkan karir di ajang ini, karena sudah berlaga di Grand Prix selama 21 tahun. Selain itu, kini tak lagi bisa tampil kompetitif di lintasan. Dovizioso menjalani debut Grand Prix secara penuh pada 2002 di GP 125. Ia sukses meraih satu gelar juara dunia, yakni di GP 125 2004. Ia juga menjadi runner-up di GP 250 2006 dan 2007. Namun, gebrakan utamanya terjadi pada 2017 sampai 2019 ketika ia menjadi runner-up MotoGP dan jadi rival sengit Marc Marquez dalam perebutan gelar. Dovizioso pun identik dengan statusnya sebagai pembalap Ducati Team, skuad yang ia bela selama 8 musim pada 2013 sampai 2020 usai berpisah dengan tim merah. Dovizioso memilih vakum dari MotoGP 2021 dan sekedar jadi test rider Aprilia. Namun, ia kemudian dipanggil oleh Yamaha untuk berlaga pada 5 seri terakhir. Dovizioso diminta membela Petronas Yamaha SRT sebagai pengganti Franco Morbidelli yang dipindahkan ke tim pabrikan. Rider Italia ini kemudian mendapatkan kontrak pabrikan untuk berlaga sepenuhnya di MotoGP 2022 bersama Yamaha R&F. Sayang, ia tak bisa tampil kompetitif dan bahkan sulit untuk masuk 15 besar. Lewat MotoGP.com, Selasa 12 Juli 2022, Dovizioso pun mengaku tak akan bertahan musim depan. Saya selalu bilang, jika tak bisa kompetitif, saya tak mau bertahan. Saya tak akan bersenang-senang jika harus bertahan tapi kesulitan. Jadi tak ada alasan untuk lanjut, apalagi setelah berkarir selama 20 tahun, tuturnya. Atas alasan inilah Dovizioso tak pernah melakukan negosiasi dengan tim pabrikan MotoGP manapun. Pasalnya, untuk tampil garang, menurut Dovizioso, seorang pembalap harus benar-benar terlibat dalam pengembangan motor. Ia bahkan mengaku tak tertarik pindah ke World Superbike karena merasa tak lagi harus membuktikan diri di lintasan. Saya tak mau mencari tim untuk tahun depan. Untuk bertahan, Anda harus terlibat jauh dalam sebuah proyek dan punya suara. Karena semua orang sangat kompetitif, tapi saya benar-benar rileks soal ini. Karena saya sudah menjalani paruh pertama tahun lalu di luar balapan, sehingga saya sudah tahu rasanya, ujar Dovi. Jelas saya tak mau mengakhiri musim seperti ini karena tampil kompetitif sangatlah menyenangkan. Jika Anda mencetak catatan waktu lap yang sangat baik, maka Anda bisa memperebutkan posisi yang baik pula, seperti yang selalu saya lakukan dulu. Namun kini saya tak punya kendali, pungkas rider berusia 36 tahun ini. Dalam 11 seri pertama musim ini, hasil terbaik Dovizioso hanyalah finish ke-11 di seri Portimao Portugal. Saat ini ia berada di peringkat ke-22 pada klasemen dengan mengoleksi 10 poin, sama dengan sang tandem Darin Binder di peringkat ke-21. Ditinggal R&F Racing, Yamaha target punya tim satelit lagi di MotoGP 2024. Yamaha memastikan tak ingin berlama-lama tanpa tim satelit dalam berkompetisi pada kejuaraan MotoGP setelah ditinggal R&F Racing. Sebagai informasi, Yamaha akan kehilangan tim satelit pada akhir kejuaraan MotoGP 2022 setelah R&F Racing gabung Aprilia. Hengkang dari Yamaha, Razlan Razali selaku pemilik tim R&F Racing menjalin kerjasama
untuk menjadi tim satelit dari Aprilia Racing pada MotoGP 2023. Kesepakatan yang terjadi menjadikan Yamaha akan menggantikan Aprilia yang sebelumnya belum pernah memiliki tim satelit di MotoGP dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, Yamaha akan menjadi satu-satunya yang tidak memiliki tim satelit pada kejuaraan tahun depan. Tim Direktur Monster Energy Yamaha, Massimo Merecali, lalu mengaku masih tak menyangka akan kehilangan tim RNF Racing pada musim depan. Meski begitu, Massimo Merecali menghormati keputusan Razali yang memilih Aprilia demi meraih prestasi di kelas utama MotoGP. Fakta bahwa kami kehilangan tim satelit, seperti yang Anda ketahui, tak pernah kami inginkan, kata Merecali dikutip Autores ID dari corsedimoto.com. Kami terkejut dengan keputusan RNF dan kami menerimanya. Selain itu, tak banyak yang bisa dikatakan, terangnya. Meski akan menjalani tanpa tim satelit pada kejuaraan MotoGP 2023, Merecali tak ingin berlama-lama Yamaha sendirian. Dia memastikan Yamaha akan mendapatkan tim satelit lagi pada kejuaraan tahun depan. Pada tahun 2023 hanya akan ada tim pabrikan, tetapi jelas bahwa sangat penting untuk memiliki tim satelit, ujar Merecali. Dan kami bermaksud untuk memikirkannya pada 2024, mulai awal tahun depan, tutur Merecali menambahkan. Sekian dulu video kita hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Brambang and see ya.